Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas menyiapkan. Selamat pagi. Selanjutnya, pimpin doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama dan masing-masing agar saya berdoa bersama kita berdoa. Tuhan kami kasih akan berdoa. Sekarang kami berdoa supaya semoga kita akan segera berdoa. Oke, selanjutnya sebelum mengikuti pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya persilahkan yang memimpin. Halo, halo Bandung, kota. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Oh ya, kalau yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa bergabung ke kelas kita untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk topik hari ini yaitu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini merupakan dasar dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita memasuki lebih atau membahas lebih tentang berpikir komputasional, saya ingin membagikan soal pretest dulu untuk dijawab. Jawab per kelompok saja. Oke, jadi di sini ada soal pretestnya, silahkan dijawab dulu. Secara berkelompok saya beri waktu 3 menit. Yang pretest. Jadi tulis di sini kelompoknya kelompok 1, 2 sampai dengan 5. Kemudian jawab soalnya. Oke, silahkan dibaca dan dijawab soalnya pilihan ganda. Silahkan dimulai. Oke, jadi saya mengingatkan bahwa fungsi dari pretest ini untuk mengetahui pengetahuan awal dari kalian. Gimana, selesai? Oke, selesai. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Oke, untuk supaya kalian lebih semangat lagi, silahkan ikuti instruksi berikut ya. Kita ice breaking dulu sebelum masuk ke pembelajarannya. Silahkan berdiri dulu semua. Oke, jadi perhatikan layar di depan dan ikuti ya. Oke, yang pertama, ikuti tangannya ya. Seperti sedang memancing, memotong, memalu,
Oke, siap? Jadi ikuti di depannya. Sekarang tarik. Oke, sangat bagus. Oke, sekarang putar. Ikuti. Ya. Oke. Terakhir. Sekarang tangan. Tepuk tangan. Oke, saya rasa sudah semangat. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, baik. Setiap kelompok mohon diperhatikan ke depan. Jadi, topik utama kita hari ini adalah berpikir komputasional sebagai dasar dari pengoperasian coding dan kecerdasan artifisial. Oke, bisa dilihat gambar apa? Petani yang sedang? Timbul pertanyaan, misalnya kalau petani menanam padi, apakah langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai panen? Ada yang tahu apa langkah-langkahnya? Ada yang tahu? Kalau kita misalnya menanam padi, apakah ada langkah-langkahnya atau tidak? Ada. Apa langkah yang pertama? Siapa bisa angkat tangan? Yang pertama adalah membajak. Dibajak dulu sawahnya. Kemudian persiapkan bibitnya. Kemudian sudah itu baru ditanam padinya, baru ditunggu sampai besar, sampai dengan panen. Jadi menanam padi ada langkah-langkahnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa kira-kira yang terjadi apabila urutan atau langkah-langkah menanam padi itu langkahnya tidak teratur? Apakah bisa dipanen atau tidak? Tidak bisa. Inilah yang harus kita perhatikan dalam berpikir komputasional. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ada yang bisa membacakan? Kelompok 1? Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan fondasinya atau 4 komponen berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada penalaran pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini, yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, memahami apa itu berpikir komputasional dan 4 komponennya atau 4 fondasinya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi contoh penerapan berpikir komputasional pada pemecahan masalah sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua. Yang ketiga adalah menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk membuat solusi masalah sederhana dan membentuk algoritma. Misalnya tadi menanam padi, ada langkah-langkahnya supaya bisa memanen padi. Kemudian kita masuk selanjutnya, itu apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan cara berpikir seperti komputer. Oke, silahkan dicatat. Jadi berpikir komputasional itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan cara berpikir seperti komputer. Oke. Kemudian berpikir komputasional itu bisa diartikan menjadi 3. Yang pertama adalah cara berpikir seperti komputer. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Maksudnya bagaimana?
cara menyelesaikan masalah itu secara logis, yaitu masuk akal, sistematis, artinya teratur. Kemudian yang ketiga adalah berpikir komputasional, juga bisa diartikan sebagai dasar untuk belajar coding dan teknologi. Oke, kenapa pentingnya ini berpikir komputasional? Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah membantu kita menyelesaikan masalah dengan mudah. Jika kita mendapatkan suatu permasalahan, bisa kita menyelesaikannya dengan mudah menggunakan metode berpikir komputasional. Kemudian yang kedua adalah melatih kita berpikir secara teratur agar tidak bingung dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga adalah berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah menjadi lebih teliti dan tidak mudah salah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, adapun 4 fondasi berpikir komputasional atau 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah bagaimana memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contoh penerapannya, ketika kita ingin membuat kerajinan kertas, kita siapkan dulu alat dan bahan, membuat gambar pola, menggunting lalu menempel sehingga menjadilah suatu kerajinan kertas. Artinya itu misalnya memecah bagian-bagiannya itu adalah mempersiapkan tahapan per tahapan untuk menyelesaikan masalah, atau masalah dalam artian bukan masalah negatif ya, tapi artian mencapai tujuan kita. Yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu sendiri adalah mencari kesamaan pola pada masalah lain. Sebagai contoh penerapannya itu saat membuat kopi. Pernah membuat kopi? Nah, hampir sama caranya dengan membuat teh. Hampir sama atau tidak? Hampir sama toh? Harus siapkan dulu air panas, baru kita tuangkan ke dalam gelas, kasih kopinya dulu, kasih gula, baru jadi segelas kopi. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pengenalan pola. Kita mencari sesuatu yang hampir mirip polanya. Kemudian kita lanjut. Fondasi yang ketiga ada abstraksi. Nah, apa yang dimaksud abstraksi? Abstraksi adalah proses pengambilan atau fokus kepada hal yang penting, mengabaikan hal yang tidak penting. Nah, itu adalah abstraksi. Contoh penerapannya, ketika kita ingin ujian, misalnya, kita mau ujian hari Selasa, maka kan yang dipelajari itu banyak sekali. Maka yang dipelajari itu adalah hal yang penting-penting saja. Karena kalau kita pelajari lagi dari awal semuanya, maka akan memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Nah, apa ini algoritma? Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh penerapannya misalnya ketika kita ingin meninggalkan rumah, kita ingin mengunci rumah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita cek dulu semua lampu di rumah, apakah sudah dimatikan atau belum. Peralatan-peralatan listrik sudah dimatikan atau belum. Kemudian menutup pintu, baru kemudian kita cek ulang lagi apakah semuanya sudah dilakukan atau tidak. Baru kemudian kita berangkat meninggalkan rumah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai dari apa yang disampaikan tentang berpikir komputasional. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Mengerti? Mana suaranya? Mengerti? Oke, kalau mengerti, saya akan bagikan LKPD-nya untuk yang dikerjakan. Oke, silahkan ditambah saja anunya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Nah, ini adalah contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan diperhatikan. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Oke, jadi jangan cuma menonton ya, tapi perhatikan cara penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi itu adalah contoh penerapan dari menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan berpikir komputasional.
Baik, jadi semua kelompok telah selesai. Selanjutnya masing-masing dari kelompoknya untuk naik ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Baik, yang pertama siapa? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1, silahkan. Di sini, di itu. Selamat pagi teman-teman. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan nama saya Yanti. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul berangkat ke sekolah tepat waktu. Kami beranggota 6 orang, yaitu Geraldine, Melody, Mailani, Feminarsi, dan Safani. Dan untuk mempresentasikan waktu, saya langsung membacakan. Pertama, apa saja bagian kecil dan memperbaiki? Jawaban, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat, pergi dari sekolah. Nomor 2, apakah ada pola yang bisa kamu tentukan? Jawaban, jika bangun terlambat, hampir selalu terlambat di sekolah. Nomor 4, nomor 3, informasi mana yang penting, mana yang bisa diabaikan, yang penting, yang bangun dan lama perjalanan, yang diabaikan jadi sarapan warna baju. Nomor 4, bagaimana langkah-langkah mengatasinya? Yang pertama, pasang alarm jam 5. Yang kedua, bangun dan mandi. Yang ketiga, sarapan cepat. Yang keempat, berangkat jam 6. Yang kelima, sampai sekolah jam 6.05. Nomor 5, apakah cara kerja komputer harus menggunakan laptop, tablet, berpikir komputasional secara bersamaan atau bersama saja? Jawaban ya, karena tanpa keempat jelas tersebut, data yang dihasilkan komputer tidak akurat. Yang presentasi kami misalkan supaya teman-teman juga ada. Manfaat dari menerapkan berpikir komputasional dengan berangkat ke sekolah tepat waktu. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, tidak terlambat atau kita bisa mengatur waktu agar tepat waktu dan tidak terlambat. Oke, itu yang untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 adalah mengatur uang jajan harian. Nah, dengan mengatur uang jajan harian, dengan berpikir komputasional kita bisa apa? Bisa hemat. Apalagi? Nah, tidak boros, sehingga kita bisa melatih disiplin finansial. Nah, sejak dini. Nah, itu artinya ketika kita menggunakan berpikir komputasional dengan mengatur uang jajan. Kemudian kelompok 3 dia mengambil topik yaitu menolong atau membantu orang tua di sawah. Nah, apa kira-kira yang bisa dipetik dari pelajarannya? Yaitu dengan menggunakan berpikir komputasional ternyata itu membantu membuat proses menanam yang lebih sistematis atau teratur. Kemudian kelompok 4 yaitu kelompok 4 dia apa judulnya? Menyusun jadwal belajar untuk persiapan ujian. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran itu? Atau dari berpikir komputasional?
yaitu membantu agar menyiapkan persiapan ujian agar lebih teratur. Oke, baik, karena semuanya telah mempresentasikan, saatnya kita refleksi. Hari ini yang pertama adalah apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama adalah dengan berpikir komputasional. Ada yang bisa mengulangi apa itu pengertian dari berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan cara berpikir. Oke, jadi usahakan sebelum menjawab angkat tangan, nah nanti dipersilakan baru. Oke. Ada yang bisa mengulangi kelompok lain? Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah dengan cara seperti komputer. Oke, kemudian 4 pilar berpikir komputasional. Nah, itu juga hari ini kita pelajari tentang berpikir komputasional. Ada 4 pilarnya, ada 4 komponennya. Yang pertama adalah apa? Nah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, nah itu dia yang perlu diingat. Jadi hari ini mengenal 4 komponen berpikir komputasional. Apa pengertian dari dekomposisi? Artinya memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Pengenalan pola adalah, betul. Kalau abstraksi, itu ada di mana? Di LKS-nya kayaknya di. Jadi yang terakhir algoritma adalah, jadi saya rasa kalian itu yang perlu kalian ingat, pengertian dari berpikir komputasional dan 4 komponennya. Kemudian yang ketiga, pilar mana yang sulit Anda kira-kira terapkan? Kelompok 1 yang mana paling sulit? Menentukan komponen mana yang paling sulit? Pengenalan pola. Kenapa bisa? Pengenalan pola itu adalah mengenali kemiripan masalah dari yang lain. Misalnya apa? Membuat kopi hampir sama dengan membuat teh. Kalau kelompok 3 yang mana? Abstraksi. Kalau abstraksi itu kita fokus ke hal yang penting, mengabaikan hal yang tidak penting. Misal dalam menyelesaikan suatu masalah, kita perhatikan hal-hal yang penting saja. Misalnya ketika kita mempersiapkan untuk ujian, kita pelajari hal-hal yang penting. Tidak pelajari diabaikan saja hal-hal yang tidak penting atau pokok-pokok materi yang penting-penting saja kita pelajari. Kemudian selanjutnya apa yang paling mudah? Pilar mana yang paling mudah? Menentukan pilar mana yang paling mudah dari berpikir komputasional. Kelompok 4, yang mana kira-kira merasa paling sulit? Dekomposisi. Alasannya kenapa bisa sulit? Dekomposisi yang paling mudah. Oh ya, maaf. Apa alasannya? Ya betul. Karena dengan dekomposisi kita bisa memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk diselesaikan. Kemudian yang keempat, apa
manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian? Kelompok 4 dulu. Apa fungsinya? Yaitu dengan berpikir komputasional, masalah atau kegiatan sehari-hari bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Apalagi? Kelompok 3, berpikir komputasional bisa menyelesaikan dengan lebih, apalagi selain mudah, bisa dengan cepat, bisa dengan teratur, bisa dengan logis. Apa artinya logis? Masuk akal. Oke. Saya rasa itu yang hari ini kita bisa pelajari. Jadi sudah mengerti sampai di sini apa itu berpikir komputasional dan apa komponen-komponen berpikir komputasional. Sudah mengerti atau tidak? Sudah. Oke, selanjutnya kerjakan ada tadi lembar pretestnya. Kan ada pretest, ada posttest. Nah, selanjutnya kerjakan yang posttestnya. Saya beri waktu 5 menit. Oke, dikerjakan dulu. Nah, setelah belajar Mito, apa itu? Pasti sudah paham nih apa jawaban dari posttest. Ini kan tadi yang awal pembelajaran. Nah, selanjutnya ini. Sudah dikerjakan posttestnya? Sudah. Oke, kelompok 4. Oke, silahkan diselesaikan. Oke, sudah selesai. Silahkan dikumpul hasil posttestnya dan LKPD-nya tadi. Oke, dikumpul ke depan. Kumpul. Kelompok 4, silakan kumpul. Baik, untuk topik atau pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke topik mengenali jenis-jenis kecerdasan artifisial dan bagaimana cara berkolaborasi atau menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silahkan ketua kelas siapkan. Oke, terima kasih.